iPhone XR, sebuah mahakarya dari Apple buat fansnya yang pengen ngerasain HP iPhone tapi dengan budget yang irit. Dan nilai plusnya masih kebagian update software terbaru sampai video ini dirilis ya. Terbukti nih, Apple masih support device-device lamanya. Waktu awal gue memutusin beli produk Apple itu sempat bingung sih. Pilih iPhone yang mana ya? Yang pas buat di akhir tahun 2023 ini atau minimal sampai tahun depan nih? Tentunya iPhone yang masih bisa dipakai paling nggak ya 1-2 tahunan ke depan, yang masih bisa dikasih update softwarenya. Dan tentunya iPhone yang udah punya poni juga ya, biar nggak ketinggalan zaman. Kayaknya iPhone XR emang paling cocok deh. Tapi awalnya gue lirik iPhone 11 dulu sih. Tapi kayaknya budget nggak sampai deh. Sempat gue berpikiran untuk ambil versi X Inter atau iPhone luar yang garansinya nggak resmi. Tapi sekali lagi, gue masih ragu dengan pilihan iPhone X Inter. Entah nanti ada part yang diganti, dan belum lagi jaringan provider dalam negeri yang bisa aja pemblokiran sewaktu-waktu. Atau istilah kerennya dibegal tuh emailnya. Siapa di sini dari kalian yang masih pakai iPhone XR sampai sekarang ini nih? Absen ya di kolom komentar. Yaudah, gue mau ceritain sedikit tentang iPhone XR ini. Apakah worth it dipakai buat tahun 2024 nanti? Ya udah, sebelum gue bahas, kita opening dulu ya. Ini adalah iPhone XR versi varian internal memori yang 64GB ya. Emang kecil sih, tapi emang ini yang paling terjangkau buat sekarang ini. Harga update HP ini sekarang ada di 3 jutaan aja sih, tapi itu untuk versi Inter ya. Ya kalau XI box mungkin di 3,5 sampai 4 jutaan. Ingat, ini harga secondnya ya. Untuk unit barunya udah habis, udah nggak bakal ada lagi tuh. Sekarang pertanyaannya, kenapa gue pilih iPhone XR di tahun 2024 ini? Kan udah kelewat iPhone lama tuh, keluaran tahun 2018. Impresi awal gue lihat HP ini sih ya sederhana tapi nyaman. Desainnya ini nyaman dilihat, walau tampilannya sederhana, ketika kita memegangnya langsung itu berasa kokoh, padat, dan kuat. Ya fleksibel lah. Dengan backdoor yang udah berbahan glass atau kaca yang looks-nya enak dilihat, dan frame-nya itu berbahan metal yang berasa kokoh, bikin HP ini berasa nyaman dilihat dan dipegang. Ukurannya juga nggak terlalu gede nih, ngepas aja gitu di genggaman tangan gua. Belum lagi ada logo Apple kegigit yang bikin nambah rasa kepuasan pamer HP ini. Layar dari iPhone XR ini berukuran 6,1 inch. Panelnya itu yang dipakai Liquid Retina IPS LCD. Brightness level maksimalnya sampai di 625 nits. Resolusinya ada di 828 x 1792 pixel atau HD+ ya. Iya, ini HD+, tapi HD-nya Apple itu beda. Kalau kalian lihat langsung dan pegang langsung itu berasa beda HD-nya. HD itu atau HD ya terserah lah kalian mau panggil nama HD atau HD. HD-nya Apple itu lebih tajam, cerah, dan kerapatan pixelnya lebih padat. Pokoknya nyaman banget dipandang lama-lama. Refresh rate di HP ini ya sayangnya masih 60 Hz. Tapi di mana iPhone terbaru juga, iPhone 15 juga masih 60 Hz kok, kecuali versi yang Pro-nya ya. Overall untuk desain dan build quality-nya udah mantap di HP ini. Nggak kalah gengsi sama HP-HP zaman sekarang. Terus kita bahas yang terpenting nih, performanya. iPhone XR ini udah paling tepat buat kalian pilih di tahun 2024 nanti. iPhone budget tapi punya performa yang masih powerful. Chipsetnya pakai Apple Bionic A12 dengan fabrikasi 7 nanometer, RAM-nya 3GB, dan internal memory yang gue pilih ini di 64GB. Tapi sekali lagi sih, berkat optimisasi UI-nya punyanya Apple, yaitu iOS, RAM 3GB itu nggak akan berasa lelet, alias ya lancar jaya. Di sini gue coba main Mobile Legends, bisa disetting grafis rata kanan. Grafisnya ultra, frame rate-nya high. Main sekitar setengah jam lebih, HP ini masih smooth-smooth aja, anteng gitu. Nggak ada sama sekali penurunan FPS. Terus main Call of Duty Mobile juga maksimal setting rata kanan dan performanya stabil. Main lama nggak ada frame drop, pergerakan karakternya juga smooth, rata-rata di 40 fps-an. Terus main PUBG Mobile juga mentok di grafis Ultra HD, frame rate ultra.
Main sekitar setengah jam, frame rate aman, nggak ada drop. Tapi digeber PUBG setting mentok kanan selama setengah jam, ya lumayan berasa anget sih di HP ini. Tapi frame rate tetap aman. Paling yang bikin greget buat tahun ini ya soal baterai. Kapasitasnya itu kecil loh, cuma di 2942 mAh. Makanya sehari itu biasanya gue bisa ngecas 2-3 kali dengan pemakaian normal, sosial media, dan gaming ya. Terus gak ketinggalan juga fitur kayak NFC ya masih ada di iPhone XR ini. Jadi bisa isi saldo e-money atau sekedar cek saldo. Terus untuk speakernya juga udah dual speaker kok, yang kualitasnya juga udah crunchy, renyah gimana gitu. Terus ke bagian kameranya nih, yang jadi nilai utama di iPhone XR ini nih. Walau iPhone XR ini cuma punya satu kamera belakang, hasilnya yang didapat ya juga udah lumayan mantep sih. Dan masih bisa bersaing lah dengan HP-HP keluaran terbaru tahun-tahun ini. Resolusinya itu cuma di 12 megapiksel. Untuk foto yang dihasilkan itu natural senaturalnya deh. Jadi apa yang kita lihat ya hasilnya sesuai di foto. Begitupun perekaman videonya juga hasilnya natural, dan untuk stabilisasinya udah juara banget. OAS-nya udah stabil banget, nggak geter-geter, ditambah perekaman videonya udah bisa di 4K, 60 fps lagi. Menurut gue iPhone XR ini udah bisa banget buat kalian yang mau buat video konten tapi pengen pakai HP iPhone, ya iPhone XR ini udah pas banget. 4K 60 fps. Kalian cek kestabilannya gimana? Handphone iPhone tuh terkenal sama naturalnya. Tuh. Sama hasil suara yang tangkap ya dari iPhone ini gimana. Ini langsung 4K 60 fps loh. Udah ada OIS-nya juga. Cakep. Tuh. Cakep ya kalau gue lihat langsung di layar sih. Mantep. Cocok nih buat jadi secondary kamera gua. Udah 4K 60 fps cuy. Gambarnya smooth. Oke. Terus di kamera depannya iPhone XR ini dibekali resolusi cuma 7 megapiksel aja. Untuk kualitas foto selfie-nya sih ya udah cukup aja sih. Tapi kalau untuk perekaman videonya bisa maksimal di setting Full HD 60 fps ya. Buat vlog udah nggak usah ragu lagi deh, stabil parah sih ini. Apple punya dong. Nah, kalian lihat kestabilannya kayak gimana ya. Sama hasil suara yang ditangkap kayak gimana nih. Syuting siang-siang ini warna tuh natural, enak banget gitu kalau ngevlog siang-siang, kecuali kalau malam ya. Jadi ini jarak setangan gua aja nih. Jadi segini kalau buat ngevlog. Halo guys. Oke. Jadi kesimpulannya menurut gua iPhone XR ini masih sangat worth it sih buat kalian yang lagi mau migrasi dari user Android ke user iOS. Gamingnya udah mantep, belum lagi hasil kualitas kameranya yang ajib banget. iPhone XR ini bakalan jadi iPhone budget yang punya desain terbaru dan update software yang masih dijamin sama Apple. Jadi buat kalian yang lagi cari HP iPhone budget di tahun 2024 nanti, ya iPhone XR ini jawabannya. Jadi ya segitu dulu aja ya video pembahasan iPhone XR dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya.